Halo, kawan. Kecantikan itu atau ketampanan itu memang bisa menjadi satu kebanggaan. Tapi kita ingat bahwa daging itu bisa membusuk atau matang di panci rebusan. Tapi kata-kata itu bisa mengembara dari kota ke kota, dari menara ke menara, dan beranak pinak sampai kemana-mana. Kecantikan fisik sesungguhnya hanyalah kesunyian. Kalau sebagai keindahan, dia adalah keindahan yang paling rendah. Ya. Artinya keindahannya fenomenal. Bahwa sekarang cantik, mungkin 5 tahun, 10 tahun dia tidak cantik lagi dan tidak tampan lagi. Kecantikan fisik, tadi saya katakan adalah kesunyian. Sifat-sifatnya lah yang melimpah. Coba perhatikan. Kalau ada seorang wanita cantik, mengaku-ngaku bahwa dirinya cantik, maka tidak ada kecantikan di situ. Kalau seorang wanita berwajah buruk, lalu mengaku-ngaku bahwa dia buruk, maka itu pun tidak ada keburukan di situ. Ya, bisa dibedakan, bisa dipahami ya. Jadi kecantikan fisik sesungguhnya hanyalah kesunyian, sifat-sifatnya lah yang melimpah. Nah, kawan, kecantikan fisik adalah salah satu dari 5 keindahan. Yang paling dasar sekali, yang paling rendah adalah kecantikan atau ketampanan seseorang. Karena tadi saya katakan sifatnya fenomenal, sekarang cantik, sekarang tampan, mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi dia sudah tidak cantik lagi dan tidak tampan lagi. Jadi fenomenal saja. Itu tingkat keindahan yang paling rendah. Tetapi bagaimanapun itu adalah keindahan. Satu wujud ciptaan di mana Tuhan telah menggoreskan keindahan pada segala sesuatu. Tingkat keindahan yang kedua adalah keindahan alam. Ya. Dia bersifat natural gitu ya. Dan keindahan ini, kalau kita memandang keindahan alam, itu dapat menyuburkan jiwa dan bisa mengikis sifat kejam. Oleh karena itu Imam Ja'far menyarankan sesekali kita ajak keluarga, anak-anak untuk bertamasya memandang keindahan alam. Karena itu ada hubungannya dengan kesuburan jiwa. Dia bisa menghidupkan. Itu adalah keindahan yang kedua. Keindahan yang ketiga, ini saya ringkas aja semua, adalah jadi yang tadi keindahannya bersifat organik, keindahan alam itu bersifat organik. Yang ketiga, ada keindahan yang disebut sebagai keindahan estetik, yaitu keindahan hasil karya manusia, karya intelektual. Apakah itu karya ilmiah, ataukah karya penemuan, ataukah karya seni. Semua itu disebut sebagai keindahan karya intelektual. Nah, keindahannya di sini sudah lebih tinggi daripada keindahan organik, karena ini merupakan adanya satu upaya untuk mendapatkan itu. Maka keindahan itu disebut sebagai keindahan estetis. Begitu banyak kita terbuai dengan menyaksikan atau mendengarkan, melihat, mendengar dan merasakan karya seni, sehingga membawa terbang jiwa, sehingga seolah-olah, seakan-akan, dan sesungguhnya seperti itulah jiwa kita dibawa pindah terbang ke satu alam yang lebih tinggi. Kalau Anda mendengarkan musik, maka Anda akan masuk ke alam lain. Itu menunjukkan, musik itu menunjukkan bahwa di dalam kehidupan ini ada alam-alam lain dan kita bisa hidup pada alam yang lain itu. Oleh karena itu nanti ada doa, ada alamnya, alam doa dan seterusnya. Ya. Kemudian yang keempat, keindahan yang lebih tinggi yang keempat adalah keindahan spiritual Nabi, yaitu akhlak Nabi, yang darinya muncullah berbagai karya seni, puji-pujian,
Ya, ini adalah keindahan yang melebihi daripada keindahan karya seni, jauh. Ya, tingkatannya lebih tinggi karena darinya dia menjadi sumber inspirasi, dia membangunkan aspirasi, dan dia menyadarkan manusia, dan dia membentuk jati diri manusiawi. Itulah keindahan akhlak Nabi. Yang tertinggi, yang kelima, yang terakhir adalah keindahan ilahi. Sampai di sini saya tidak ingin melanjutkan lebih jauh. Lain waktu kita bicara tentang keindahan yang lain. Oh, ada pertanyaan. Bagaimana kalau saya clubbing, dugem, dunia gemerlap? Bukankah itu keindahan juga? Saya minum, saya narkotika misalnya. Maka saya bilang itu bukanlah masuk dalam keindahan, tapi itu adalah hedonisme. Kawan, Tuhan telah menciptakan, Tuhan telah menggoreskan keindahan pada segala sesuatu. Dan apa saja yang telah Tuhan goreskan keindahan, maka di situ dapat dijadikan tempat laluan untuk sampai kepada keindahan mutlak, keindahan absolut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.